Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel aku. Oke, untuk video kali ini aku akan menceritakan kisah tentang pembunuh berantai lagi, di mana pembunuh berantai ini mendapatkan hukuman yang sama dengan bagaimana dia menghabisi seluruh korbannya. Penasaran hukuman apa? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Aku akan menceritakan sedikit latar belakang dari tersangka utama kita, yaitu Javed Iqbal. Javed Iqbal ataupun yang memiliki nama lengkap Javed Iqbal Umayya ini adalah seorang laki-laki asal Pakistan kelahiran Lahore, Punjab pada tahun 1956. Dan Javed ini merupakan anak ke-6 dari 8 bersaudara, serta memiliki orang tua yang merupakan seorang pengusaha kayu yang sangat kaya raya. Javed sendiri juga berkuliah di Government Islamic College pada tahun itu dan dipercayakan bisnis pengecoran baja oleh sang ayah. Tidak hanya itu saja, pada tahun 1978, Javed Iqbal ini sedang berkuliah dipercaya bisnis pengecoran baja sama ayahnya, ditambah lagi diberikan villa yang sangat besar, sangat mewah oleh sang ayah di daerah Sangbat, Pakistan. Nah, sebenarnya pada tahun itu orang tua dari Javed Iqbal ini selalu saja mencoba menyuruhnya untuk segera menikah. Bahkan sang ayah beberapa kali menjodohkannya dengan perempuan anak kenalannya atau anak koleganya, tapi Javed tidak pernah mau. Katanya alasan Javed menolak perjodohan dengan anak-anak perempuan dari teman-teman ayahnya adalah karena sebenarnya Javed Iqbal tidak menyukai wanita. Dia menyukai anak laki-laki yang berumur 6 sampai 16 tahun. Mendengar desas-desus itu, sang ayah makin panik kan. Dia makin ingin menjodohkan dan ingin sekali sang anak ini segera menikah dengan wanita normal seperti harapannya. Dan karena terus didesak oleh keluarganya, akhirnya Javed Iqbal pun menikahi seorang wanita. Tapi beberapa tahun kemudian mereka berdua bercerai karena Javed Iqbal menikahi sang wanita hanya untuk lepas dari tuntutan orang tuanya untuk menikah. Sampai beberapa tahun kemudian dari pasca perceraiannya, Javed Iqbal ini mulai menampakkan wujud aslinya, di mana dia melakukan tindak asusila kepada beberapa anak laki-laki yang sengaja dia cari di jalanan. Jadi Javed Iqbal ini katanya sering berkeliaran di jalan untuk melihat anak laki-laki yang katanya akan menjadi target ataupun mangsa pelecehan yang akan dia lakukan. Dia terus melakukannya, orang-orang juga merasa bahwa dialah memang pelakunya. Tapi dalam beberapa kasus mereka tidak berhasil menemukan bukti bahwa Javed Iqbal pelakunya, dia pun tidak pernah ditangkap. Sampai pada akhirnya ada satu kejahatan tindak asusila yang dilakukan Javed Iqbal kepada seorang anak berumur 15 tahun, di mana ternyata anak laki-laki ini merupakan anak kepala desa setempat, dan kasus ini terbukti Javed Iqbal bersalah dan dihukum penjara untuk waktu yang belum bisa dipastikan oleh hakim maupun kepolisian. Mendengar kabar itu, tentunya orang tua Javed Iqbal pun sangat terpukul, terutama sang ibu, karena katanya ternyata Javed Iqbal ini adalah anak kesayangan ibunya. Jadi ibunya ini hampir setiap hari menjenguk Javed di dalam penjara, setiap hari menangis, setiap hari stres melihat kondisi anaknya, belum lagi dia melihat bagaimana Javed diperlakukan di penjara, disiksa para sipil dan lainnya gitu kan. Nah, karena terus-terusan stres, terus-terusan nangis setiap hari, ibunya Javed Iqbal ini pun depresi kan, sakit lah, jatuh sakit nih ibunya ini. Sampai setelah beberapa bulan Javed Iqbal di penjara dan masih di dalam penjara, dia mendengar kabar bahwa sang ibu meninggal dunia. Dan karena kabar itu, rasa dendam pun mencuat dari dalam hatinya Javed Iqbal ini, di mana dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ketika
ketika dia keluar dari penjara, dia akan membunuh 100 anak laki-laki di luar sana, tidak kurang, tidak lebih, agar 100 ibu juga merasakan penderitaan yang sama, menangis seperti ibunya dulu, dan itulah visi misi hidupnya saat itu. Nih, aku mulai masuk ke kronologi kejadian ya. Jadi, pada tahun 1998, Javed Iqbal pun dibebaskan dari penjara, dan dia tidak menunggu babi bu lagi. Dia langsung ingin menjalankan misinya, yaitu melenyapkan 100 anak laki-laki. Tapi tentunya dia tidak sendiri melakukannya, karena mungkin dia tidak sanggup melakukannya sendiri, ya kan? Dia pun memiliki 3 anak buah yang bernama Sajid Ahmad, yang merupakan tangan kanannya atau orang kepercayaannya. Ada Mamat Nadim dan Mamat Sabir, di mana ketiganya adalah anak yang merupakan korbannya dahulu juga. Nah, udah nih kan, udah merekrut anak buah yang merupakan mantan korbannya dulu, sudah tahu berapa banyak targetnya, dan dia akan melakukannya sampai itu terpenuhi, ya kan? Mulai nih dia melakukan berbagai macam strategi untuk memancing anak-anak laki-laki itu datang sendiri kepadanya. Strategi pertama yang Javed Iqbal lakukan adalah membuka tempat video game, dimana kan video game rata-rata anak laki-laki suka kan. Nah, taktiknya ini berhasil, banyak anak laki-laki yang datang ke sana. Semakin ingin mengundang banyak anak laki-laki, Javed Iqbal pun mulai nih menggembor-gemborkan promosi, memotong harganya jauh lebih murah, atau bahkan ada beberapa anak laki-laki yang beruntung akan digratiskan sama dia main video game sepuasnya di tempat dia. Nah, ketika dia udah melihat bahwa wah, di tempat video game aku penuh nih sama anak laki-laki, nah dia akan mulai memilih satu persatu anak laki-laki yang menjadi targetnya. Ketika dia sudah tahu, oh si A nih targetnya, si A itu akan dibawa ke ruangan khusus di belakang ruangan video game tadi, dan Javed Iqbal akan melakukan pelecehan kepada anak itu. Berulang-ulang dia lakukan seperti itu template-nya, ngelihat anak setiap hari mana dia di targetnya, cep bawa ke belakang. Besok begitu lagi, bawa lagi ke belakang, dilecehkan, babi bu bebo gitu terus pokoknya. Nah, tapi dia ngerasa bahwa dengan cara itu aja tuh kayaknya nggak cukup nih, nggak cukup target nih 100 orang kalau begitu caranya, ya kan? Nah, akhirnya dia pun memutuskan untuk kadang-kadang nih dia jalan ke pinggir-pinggir jalan Lahore situ kan, Lahore situ, sorry. Nah, terus dia sambil ngeliat nih anak-anak jalanan, pengemis, ataupun anak-anak yatim piatu yang memang sudah tidak ada orang tuanya lagi, ya kan? Nah, begitu dilihatnya, diajaknya lah anak-anak itu untuk ke ruangan khusus tadi, dilecehkannya, dibun-bunnya, dan dihilangkan jasadnya. Ada cara lain lagi, masih ada banyak akal si Javed Iqbal ini untuk memancing anak laki-laki supaya mau mendekatinya dan menjadi mangsanya. Yaitu Javed Iqbal ini akan dengan sengaja meletakkan uang di pinggir jalan, dan dia akan bersembunyi sambil menunggu apakah ada anak-anak yang akan mengambil uang itu, ya kan? Dan ketika ada anak laki-laki yang mengambil uang itu, Javed Iqbal ini akan kayak pura-pura memergokin, "Hah, kamu ngambil uang aku ya? Wah, kamu maling uang aku ya," gitu kan. "Nanti aku lapor polisi ya," gitu. Nanti kan si anak ini ketakutan ya, kayak jangan-jangan, namanya anak kecil kan, dia takut dong dilaporin polisi, ya kan. Nah, ketakutan anak itu digunakan Javed Iqbal untuk mengancamnya. Ya udah, kalau kamu nggak mau dilaporin ke polisi, kamu ikut saya. Nah, ya udah tahu kejadiannya gimana kan, template-nya gimana kan. Nah, jadi semua anak laki-laki itu, baik yang dari video game, di jalanan, ataupun yang dijebaknya dengan uang jatuh tadi, cara pembunuhannya sama. Pertama, Javed Iqbal akan membawa mereka ke ruangan khusus tadi, lalu melecehkan mereka sampai dia puas, lalu mengambil rantai besi dan mencekik seluruh anak-anak tadi sampai anak-anak itu tewas tidak bernyawa. Lalu setelah mereka semua meninggal dunia, jasad dari anak laki-laki itu
Setiap harinya akan dia potong-potong menjadi beberapa bagian. Ketika potongan tubuh anak-anak itu sudah dia rasa cukup, dia akan mengambil larutan asam klorida lalu memasukkan seluruh potongan tubuh anak laki-laki setiap harinya ke dalam asam klorida itu. Dimana pada saat potongan tubuh anak-anak itu dimasukkan ke asam klorida, tubuh anak itu akan hancur dan tidak ada sisa lagi. Apa gunanya? Tentu saja menghilangkan barang bukti. Jadi ketika dia dituduh terlibat terhadap hilangnya anak-anak itu, kalian tidak ada bukti saat itu, ya kan? Karena dia pengen target 100 korban itu tercapai dulu nih, ya dong. Nah, sudah kayak gitu, Javid Iqbal ini pun membuang seluruh cairan asam klorida beserta sisa-sisa jasad korban-korbannya itu ke sungai terdekat. 6 bulan berlalu dan Javid Iqbal sudah berhasil menghabisi 100 anak laki-laki yang memiliki umur dari 6 sampai 16 tahun tadi dalam waktu 6 bulan saja. Dan ketika dia merasa bahwa memang sudah pas nih 100 orang, tidak kurang dan tidak lebih, Javid Iqbal pun menyerahkan dirinya. Nih, aku masuk ya ke bagian penangkapan ataupun penyerahan diri ya si Javid Iqbal ini. Kan tadi dia di tahun 1999 itu sudah berhasil kan untuk menghabisi 100 orang, tidak kurang, tidak lebih, sekali lagi diulangi ya. Dan dia pun mulai merencanakan penyerahan dirinya, di mana pada tahun 1999 itu polisi setempat dan pimpinan surat kabar Lahore bernama Kawar Naim Hasmi dikejutkan dengan datangnya surat pengakuan dari seseorang yang bernama Javid Iqbal Umay, di mana dalam surat itu Javid mengakui semua perbuatannya secara rinci dan sangat detail tanpa kurang apapun. Bahkan di dalam surat itu juga Javid menyertakan biodata korbannya secara lengkap. Nih, karena pengakuan dari surat itu, polisi setempat pun segera menangkap Javid Iqbal di kediamannya. Dan katanya ketika Javid Iqbal ditangkap di rumahnya, dia sudah dalam keadaan rapi dengan baju bagus dan tampilan yang sangat parlente istilahnya ya, dimana dikatakan dia sudah terlihat sangat siap untuk ditangkap oleh polisi setempat. Nah terus ya kan, terus ketika dia ditangkap, ditanya dong sama polisi, ini surat kamu yang nulis? Iya, kata Javid Iqbal. Kalau memang kamu yang nulis, apa isinya? Dijelasin kan sama Javid Iqbal, isinya bla 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 bla. Oh, sama kata polisi isinya. Ya udah, fix kamu memang pelakunya gitu kan. Nah, akhirnya Javid Iqbal pun dimasukkan ke dalam penjara sambil menunggu persidangan yang akan dilakukan untuk dirinya. Nah, ketika persidangan akan dilakukan, Javid Iqbal menarik semua pengakuannya. Dia berdalih kalau saat itu dia menulis surat itu hanya untuk bahan candaan saja. Semua yang tertulis di surat itu adalah hayalan dia, adalah imajinasi dia saja, karena dia turut prihatin tentang hilangnya anak-anak di Lahore pada saat itu. Jadi ini nih kayak bentuk sarkasme dia sama kepolisian gitu loh. Kayak anak-anak banyak hilang nih, terus kok kalian tidak bisa mendapatkan kabar dari mereka? Jadi si Javid ini ngaku bahwa ya itu hanya imajinasi dia aja. Bagaimana kalau memang anak-anak itu mendapatkan sesuatu yang sangat menyeramkan seperti yang aku tulis gitu loh. Tapi karena polisi sudah memeriksa tulisannya si Javid Iqbal, aku dari tadi kok mikirnya Lahore tuh padahal tempat dia tinggal ya. Tulisannya si Javid Iqbal, keterangannya dengan bukti-bukti yang ada di TKP, polisi tentu saja tidak mempercayai satu kata pun yang keluar dari mulut lelaki ini. Dimana ternyata polisi sudah berhasil menemukan beberapa bukti di kediaman Javid Iqbal. Polisi menemukan banyak bercak darah di atap, bahkan di dinding dan di lantai. Polisi juga menemukan berbagai macam pakaian-pakaian anak-anak gitu loh. Terus polisi juga menemukan rantai yang katanya digunakan untuk mencekik anak-anak, dan polisi juga menemukan tong-tong
berisi cairan asam klorida dan di dalamnya terdapat sisa-sisa jasad anak laki-laki yang belum hancur sepenuhnya. Nah, ternyata kalian tahu semua bukti yang dilihat di polisi di TKP itu memang katanya sengaja ditinggalin sama si Iqbal. Karena Iqbal memang pengen polisi itu menemukan semuanya dengan sangat mudah dan memang dia ingin membuktikan bahwa ya dia memang yang melakukannya gitu kan. Gimana sih si Javed Iqbal ini agak-agak pelin-pelan-pelinpannya juga gitu ya. Nah, atas semua kejahatannya, Javed Iqbal dan 3 anak buahnya tadi dihukum oleh seluruh orang yang ada di sana, terutama putusan hakim, dan dinyatakan bersalah atas hilangnya nyawa 100 anak laki-laki di Lahore pada saat itu. Dan kalian tahu, katanya pada saat seluruh tuntutan dibaca tidak tampak sama sekali raut wajah kesedihan, penyesalan, ketakutan, tertekan dari wajah Javed Iqbal. Dia lempeng aja waktu diomongin ablabi bu bebo sama hakim yang ada di sana ya kan. Tapi coolnya dia berubah ketika dia mendengarkan hukuman yang dijatuhkan padanya pada saat itu. Nih ya, kalau di Pakistan itu ternyata setelah aku cari tahu, mereka itu menerapkan hukuman namanya hukuman qisas kalau nggak salah. Dimana kalau istilahnya mata dibalas mata gitu loh kalau bahasa kita di sekarang itu ya kan. Jadi Javed Iqbal ini dihukum dengan cara tentunya hukuman mati ya, tapi dengan cara dicekik menggunakan rantai yang sama, dipotong-potong sampai 100 bagian sebanyak jumlah korbannya, dan seluruh potongan tubuhnya akan dimasukkan ke asam klorida, dilarutkan sampai hancur. Itu hukuman untuknya. Gimana nggak mati ketakutan itu si Javed Iqbal yang awalnya kayak cool, ngerasa keren karena dia sudah berhasil membunuh 100 anak laki-laki. Boom, hukumannya begitu ya kan. Rencananya begitu. Tapi belumlah eksekusi hukuman itu dilakukan, beberapa hari kemudian setelah vonis dijatuhkan, Javed Iqbal dan tangan kanannya si Ahmed tadi ditemukan bunuh diri di dalam sel tahanan mereka. Iya, mereka bundir. Belumlah dihukum mati, belum, mungkin dia udah ketakutan duluan jadi kayak milih untuk kayak ya udahlah aku akhiri sendiri aja gitu loh. Tapi ada yang bilang bahwa kayaknya nggak mungkin deh si Javed Iqbal bunuh diri, karena katanya dia aja mau banding gitu loh, dia nggak mau mati istilahnya, tapi kok ini dia bunuh diri. Jadi ada teori-teori yang mengatakan bahwa jangan-jangan Javed Iqbal ini dibunuh oleh tahanan-tahanan lain gitu loh, tapi jadi dibuat seolah-olah dia bunuh diri. Kalian percaya yang mana? Komen di bawah ya. Nah, gimana nih dengan kabar 2 anak buahnya tadi ya kan? Yang masih ada sisa 2 kan yang selain tangan kanannya ini. Masing-masing dari 2 anak buahnya Javed Iqbal ini dihukum 182 tahun penjara dan 63 tahun penjara tanpa pembebasan bersyarat. Tentunya jangan dikasih bebas yang begini-begini ya. Tapi kan sebenarnya mereka juga dibawa tekanan, tapi gimana pun mereka juga bersalah. Gimana menurut kalian dengan kasus ini? Padahal udah seneng banget dengan putusan hakim, mereka akan dihukum mati dengan cara yang sama, dengan bagaimana si Javed Iqbal ini membun-bun korbannya, tapi ternyata dia sudah bundir duluan atau sudah meninggal dunia duluan. Gimana menurut kalian kasus kali ini? Komen di bawah ya. Oke, terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka. Bye bye, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.